Aku tidak sabar, ingin segera tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hingga Mas Fian setengah mati membelanya di hadapanku, sampai rela membawa pekerjaan kantornya ke rumah demi menolongnya. Ya Tuhan, apa aku harus kasihan atau bersyukur saat melihat keadaan dia begitu? Rasanya kalau mengingat pengakuannya tadi, apa yang dialami Ayu adalah sebuah karma, karena telah berani mengganggu ketentraman rumah tanggaku. Hubunganku dan Mas Fian menjadi panas. Di setiap pembicaraan selalu berujung ke sengit. Dia selalu menyangka aku cemburu buta tanpa alasan. Aku benar-benar pusing jadinya. Kepala ini rasanya mau pecah. Ingin aku menyerah dan meninggalkan Mas Fian sebelum aku yang ditinggalkan. Tapi Rika dan Binani melarangku melakukan itu. Namun, jika keadaanku semakin hari semakin tersudut, sudah barang tentu aku juga tidak tahan. Mertua yang seharusnya merangkul dan melindungi, malah melakukan kejahatan besar atas dosa orang lain kepadanya. Ini tidak adil. Mengapa Tuhan mengujiku dengan cobaan yang bertubi-tubi? Meski aku tahu bahwa Tuhan tidak akan menguji makhluknya dengan ujian yang di luar batas kemampuan. Tetap saja semua ini membuat aku hancur sehancurnya. Tadi, aku sudah mau jelasin, tapi Amel keburu pergi. Ayu membela diri. Tapi gak usah muter-muter ngomongnya, Yu. Aku pusing. Sungutku. Iya, to the point aja. Rika menambahkan. Kejadian yang kamu lihat di rumah itu adalah kesalahanku. Aku waktu itu mencoba merayu Fian untuk mau kembali padaku. Tapi dia menolakku mentah-mentah. Dia berkata bahwa hanya kamu yang ia cintai. Aku yang tidak terima pun merajuk, lalu memeluknya. Saat itu Fian hendak melepaskan eratan tanganku. Tapi kamu sudah berada di depan pintu melihat kami. Hei Yu, gue dan si Amel datang ke sini bukan mau ngebahas persoalan yang udah basi itu. Kita pengen tahu, lo janjian sama lakinya si Amel di SPBU buat kepentingan apa? Jangan berbelit-belit lah, mending gue jadinya. Janji untuk bertemu pengacara keluarganya Fian. Sehari sebelumnya, Fian telah menolongku, menyelamatkan aku dari amukan mantan suamiku, yang dengan membabi buta menghajar, memukul, dan menendangku tanpa ampun. Dengan berurai air mata, Ayu membuka satu persatu kancing kemeja yang dikenakannya. Aku dan Rika saling pandang. Kami berdua sangat terkejut melihat banyaknya luka di tubuh wanita itu. Mataku seketika menghangat. Sebagai sesama wanita, aku merasa tidak tega. Kenapa mantan suami kamu tega berbuat itu, Yu? Tanyaku dengan suara parau. Dia murka karena aku menolak untuk rujuk dengannya. Aku disekapnya di kamar. Beruntung ponselku di dalam tas tidak diambilnya. Untuk itu aku segera menelpon meminta pertolongan Fian. Dia kemudian datang ke sini. Tempat Fian bersitegang dengan mantan suamiku. Tapi Fian yang cerdik sudah lapor Pak RT sebelum datang. Alhasil mantan suamiku tidak bisa berkutik saat Pak RT datang bersama security dan beberapa orang warga komplek. Mantan suamimu? Dia dipenjara. Fian melaporkan mantan suamiku kepada pihak kepolisian. Ayu menangis terseduh-seduh. Fian gak salah, Mel. Dari awal membantu dia sudah menegaskan kalau dia membantu hanya demi rasa kemanusiaan. Meski aku sempat kecewa karena dia menolakku, tapi aku sangat bersyukur karena atas bantuan Fian, kini aku terbebas dari cengkraman mantan suamiku yang sangat kejam itu. Tidak lama datang seorang asisten rumah tangga.
menyuguhi kami dengan minuman dingin. Mel, Cha, silakan diminum. Thanks you. Aku dan Rika kompak meraih gelas berisi jus jeruk segar. Usai itu, kami kembali melanjutkan percakapan. Aku ikut prihatin dengan keadaanmu, Yu. Tapi tetap saja, kamu dan Mas Fian bersalah karena merahasiakan semua ini dariku. Aku yang minta Fian merahasiakan semua ini. Aku gak mau terlihat kalah di matamu, Mel. Dalam benakku, kamu pasti akan menertawakan aku. Jujur, Yu, aku memang benci kamu karena kamu gak berhenti deketin Mas Fian. Tapi, sebagai sesama wanita, mustahil aku bisa tertawa di atas tangisan kamu. Sekali lagi aku mohon sama kamu, Mel. Jangan hukum Fian, karena dia gak pernah sekalipun mengkhianati cintanya padamu. Buatnya, kamu adalah pelabuhan terakhir. Itu yang dia utarakan padaku. Kamu beruntung, Mel. Fian adalah lelaki yang sangat baik. 10 tahun aku mengenalnya. Gak pernah sekalipun dia menyakiti aku. Aku bergeming karena bingung harus berkata apa. Mel, aku janji gak akan ganggu ketentraman rumah tanggamu dengan Fian. Dia gak bersalah, aku yang salah. Fian memang tidak bercerita kalau rumah tangga kalian sedang tidak baik. Tapi, dari raut wajahnya, aku tahu kalau sebenarnya dia sedang tidak baik-baik. Pasti kamu marah padanya. Ayu meraih kedua tangan ini, kemudian menatapku. Maafin aku, Mel. Aku menyesal. Benar-benar sangat menyesal. Aku memang cinta pertama Fian, tapi kamu adalah cinta terakhirnya. Tolong berikan maafmu pada Fian. Pertahankan dia karena dia pria yang setia dan penyayang. Tangisku pecah saat mendengar ucapan Ayu. Aku pegang janji kamu, Yu. Semoga ucapanmu tulus, gak sedang berusaha untuk mengecoh demi menjalankan siasat baru. Percayalah, Mel. Aku benar-benar menyesal dan merasa bersalah. Terima kasih atas kesediaanmu menjelaskan semua ini. Aku sangat menghargainya. Ayu beringsut menghampiri tanpa sungkan memelukku erat. Aku berjanji gak akan pernah lagi berharap untuk kembali kepada Fian. Aku akan mulai menata hidup yang hancur dan hati yang terluka ini. Isaknya. Jangan rusak kepercayaan yang aku kasih, Yu. Iya, Mel, aku janji. Syukurlah, aku sudah memaafkanmu. Alhamdulillah, ucap Rika sembari tersenyum. Ia lega karena masalahku sudah selesai. Aku melerai pelukan, kemudian berpamitan untuk pulang. Mel, Cha, aku ingin mengajukan satu permintaan kepada kalian. Boleh? Ucap Ayu. Permintaan? Tanyaku. Iya, satu permintaan yang sederhana. Katakan. Bolehkah aku menjadi teman kalian? Aku dan Rika terperanjat, saling beradu pandang cukup lama. Rika mengangguk pelan ke arahku, tanda bahwa ia bersedia mengabulkan permintaan Ayu. Kami bersedia, jawabku tulus. Dengan syarat, lo tulus dan jangan coba-coba jadi pelakor lagi. Gue agak worry nih, secara laki gue ganteng kayak Mas Fian. Rika menimpali, lagi-lagi dengan bahasanya yang ceplos-ceplos. Ayu mengangguk sambil tertawa menutup mulutnya. Untuk itu, malam ini kita makan bersama di sini. Bagaimana? Gue mah oke aja. Gak tahu si Amel. Next time aja yuk. Aku tadi pamit gak sampai malam sama Mas Fian. Biasa Mas Fian gak mau makan kalau gak ditemenin. Oke, next time.
Kepergian kami diantar sampai di ambang pintu. Aku dan Rika bergegas masuk ke dalam mobil agar tidak kemalaman. Gimana perasaan lo sekarang, Mel? Baik kan, Rik? Thanks ya. Lo udah kasih saran buat nemuin si Ayu. Syukurlah. Semoga si Ayu beneran tobat. Amin. Gue prihatin lihat dia kayak gitu. Iya, sama. Tapi lo percaya sama dia? Mau temenan sama kita, Mel? Semoga. Kok semoga? Lo gak yakin dong? Untuk saat ini belum. Semoga nanti. Iya, betul juga. Kita terima itikat baik dia. Meski sebenarnya dia lebih pantas jadi tante kita ya. Haha. Haha. Push. Lo kalau ngomong. Apa? Suka bener? Jawabku terkekeh. Rika menjita kepalaku. Tawa kami pun berderai. Mel, maafin laki lo. Dia gak sepenuhnya salah. Siapapun kalau berada dalam posisinya, pasti akan melakukan hal yang sama. Meski laki lo udah ngerasain masalah ini, tapi gue yakin dia lakuin hal ini demi kebaikan bersama. Iya, Rik. Meskipun gue masih kesal dan sakit hati, tapi gue kudu selesaikan semuanya secara baik-baik. Nah, gitu dong. Jangan lama-lama marahan. Rugi. Biasa aja. Lo kali masih pengantin baru. Kalau marahan lama-lama rugi. Alah, munafik. Aku tertawa sembari geleng-geleng kepala. Oh iya, soal si Dimas, ntarlah kita selidiki sama-sama. Gue yakin akan nemuin titik terang. Itu yang bikin gue sedih, Rik. Mas Fian bersikukuh belain ibunya. Lo juga bego. Kenapa lo gak bilang kalau Bik Nani saksinya? Bik Nani pernah ketemu sama Dimas. Jangan ah, kasihan orang tua itu. Bisa kena omelan ibu. Udahlah, nanti gue cari cara lagi. Mel, laki lo suruh cek CCTV rumah. Menurut kesaksian Bik Nani, kan katanya si Dimas awal datang gak pakai masker. Astaga, Rik, lo benar. Begitu sampai di rumah, gue bakalan langsung bilangin. Iya, tapi abis itu baikan. Hehe, iya. Jangan cengengesan doang lo. Mending kalau manis. Ya, emak marah-marah terus. Telinga gue panas tahu. Ya udah, turun sana. Kalau udah gak tahan sama ocehan gue. Lagian juga gue udah gak tahan pengen balik. Malam ini jadwal manggung gue sama Derry. Hahaha. Gak usah gigi dulu kalau mau cipokan. Ntar laki lo kebawaan kan. Lo tadi habis makan rendang jengkol. Dedekku membuat Rika tertawa terbahak-bahak. Canda tawa mengiringi perjalanan pulang kami. Hingga tidak terasa mobil sudah sampai di pekarangan rumah. Thanks ya, Rik. Salam buat laki lo. Bilangin minum obat kuat biar lebih jos. Udah, pulang sana ah. Bisa ngompol gue lama-lama sama lo. Aku tertawa sambil memegangi perut. Oke Mel, gue balik dulu ya. Hati-hati di jalan, Rik. Yoi, bye. Segera ku ayunkan langkah untuk masuk ke dalam. Saat kuda besi merah yang dikemudikan oleh Rika menjauh. Assalamualaikum, ucapku saat memasuki rumah. Suasana sudah sepi, padahal waktu baru jam 8:30 malam. Tidak seperti biasanya. Aku bergegas masuk ke dalam kamar. Tidak ada siapa-siapa di sana. Mungkin Mas Fian sedang duduk di teras belakang, seperti biasanya. Secepatnya aku membersihkan diri lalu sholat. Dalam doa sehabis sholat, aku memanjatkan banyak harapan kepadanya, terutama kebaikan untuk rumah tangga kami. Hari ini sungguh berat aku jalani.
tekanan dari ibu yang paling mengguncang batin ini. Ya Allah, sudahkanlah penderitaan ini, isakku. Setelah puas aku mengadu pada Zat yang Maha segala-galanya, aku hendak bangkit, tapi tiba-tiba kepalaku berdenyut hebat. Penglihatan ini seketika menghitam. Sekuat tenaga aku berpegangan pada tepi kursi putar. Tapi naas, rodanya tidak terkunci. Alhasil aku jatuh dalam posisi telungkup, hampir mencium lantai. Di saat yang bersamaan, Mas Fian masuk. Dia yang terkejut tergopoh memburuku, kemudian memapahku ke peraduan. Kepalanya sakit lagi, Dek. Iya, Mas. Melayang-layang. Mau muntah juga rasanya. Kita ke rumah sakit, katanya sembari menyeka peluh di kening ini. Aku menggeleng dan kemudian meraih pergelangan tangannya. Aku nggak mau berobat. Di bawah tidur juga insya Allah baikkan, Mas. Akhir-akhir ini aku memang sering diserang pusing kepala sampai menghitamnya pandangan. Ini kayaknya kualat waktu dulu pernah pura-pura sakit dan pusing hebat manakala si dosen kampret nekat datang untuk menjenguk. Mas Fian menyodorkan segelas air minum kepadaku. Aku menerimanya dengan senang hati dan kemudian meminumnya seperempat. Masih mual? Tanyanya lagi. Mas Fian bangkit dari sisiku, lalu melangkah menuju meja rias untuk menaruh gelas dan mengambil minyak kayu putih murni dalam botol kaca bening. Saat kembali, ia membukakan mukena yang sedang aku pakai, lalu melipatnya rapi, tidak seperti aku yang kadang asal-asalan. Berbaring, Dek. Mas oleskan minyak kayu putih perutnya. Ragu-ragu aku mengangguk dan membaringkan tubuh ini. Mas Fian membuka 3 kancing baju piyama yang aku kenakan. Ia kemudian membalurkan minyak kayu putih tersebut ke perut dan pinggang, seraya mengurut-urutnya pelan. Aku terdiam sembari memejamkan mata. Suasana menjadi hening karena aku dan Mas Fian saling bergeming. Hanya tangannya yang terus bergerak mengurut lembut. Mas, boleh ambilkan koyak hangat di kotak obat? Iya. Mas Fian bergerak cepat mengambil apa yang aku minta. Mau ditempel di pelipis ya? Iya, Mas, supaya pusingnya hilang. Minum obat kalau mau hilang pusingnya. Cepat gunting koyaknya, Mas. Iya. Usai menempelkan koyok, Mas Fian berpamitan keluar kamar. Tak lama ia kembali dengan nampan di tangan, lalu menaruhnya di atas meja di samping ranjang. Teh hangat dan bubur, katanya sembari mengangkat mangkok putih. Aku nggak lapar, Mas. Hal itu bisa jadi karena Dek Amel belum makan. Mas punya mah kronis, jadi Mas hafal betul gejala telat makan. Apa peduli Mas? Rasa kesal kecewa padanya masih bersemayam di hati. Meski sudah ada maaf hadir, tapi entah kenapa aku belum bisa menghilangkan kedongkolan karena ia sangat membela mati-matian ibunya yang jelas bersalah. Dia menyendok bubur dengan topping sumiran daging ayam, kuah kaldu dan daun seledri tersebut, lalu mendekatkannya ke bibir. Makan dulu yuk. Kudorong pelan sendok di depan mulutku. Kemudian aku menggeleng. Aku mau tidur. Pungkasku menarik selimut dan kemudian memiringkan tubuh memunggunginya. Besok saja aku bahas masalah pertemuanku dengan Ayu dan soal CCTV rumah. Pusing dan mual yang kompak menyerang ini menghilangkan mood untuk berbaikan. Mas Fian yang menyerah pun berjalan memutar ke sisi ranjang yang kosong, kemudian merebahkan tubuhnya di sampingku.
Ia mengusap-usap kepala dan kemudian mengecup kening ini. Cepat sembuh, Dek. I love you, gumamnya. Aku yang masih terjaga bisa merasakan sinyal perdamaian yang coba ia nyalakan. Setelah beberapa hari bersikap keras padaku, akhirnya Mas Fian menyerah juga. Karena aku jika dikerasi, bukannya menurut, malah tambah menjadi. Tapi kalau diperlakukan lembut, aku akan menurut. Kemarin sore, aku mendatangi rumah Ayu. Kami bicara. Dia sudah menjelaskan semuanya. Ungkapku sesaat setelah Mas Fian tuntas melaksanakan doa sehabis salat subuh. Mas Fian mencopot kopiah hitamnya, lalu menaruhnya di atas sajadah. Ia membalikkan tubuh menghadap ke arahku. Penjelasan Mas kurang meyakinkan. Ada yang gak percaya sama Mas? Tanyanya lembut, tapi penuh penekanan. Aku perlu meyakinkan diri, karena Mas sendiri yang sudah merahasiakan semua ini dariku. Gak ada maksud di hati ini untuk... Aku tahu, Mas. Mas berbuat ini untuk menjaga perasaanku. Tapi tetap saja itu salah. Aku memang cemburu, tapi Mas picik kalau menyangka aku akan melarang Mas menolong Ayu yang sedang dilanda musibah. Aku juga punya hati, Mas. Aku menepis-nepis tangan Mas Fian yang mencoba meraih tanganku. Drama memang, tapi hanya dengan cara itu aku bisa melampiaskan sisa kekesalan di hati ini. Dan soal Dimas yang datang ke sini, Mas bisa cek CCTV. Kita buktikan siapa yang bohong, aku atau ibu. Isaku memekik sesak. Mas Fian berhasil mengeratkan kedua tangannya. Ia membiarkan aku yang belum puas meluapkan kemarahan. Mas percaya, Mas minta maaf karena sudah meragukan ucapan Dek Amel. Ucapnya membuat amukanku reda. Mas sudah cek CCTV? Sudah. Penjelasan aku kurang meyakinkan. Mas gak percaya sama aku. Aku memberi pertanyaan yang sama dengan yang telah ia ucapkan tadi saat aku menceritakan perihal aku mendatangi Ayu di rumahnya. Bukan begitu. Masalahnya apa? Masalahnya ibu lebih penting di mata Mas dibandingkan aku. Sehingga apapun yang ibu ucapkan jadi titah maha benar, meski itu salah. Dek Amel juga prioritas di mata Mas. Mas akui masalah. Kemarin saat Dek Amel pergi dengan Rika, Bi Nani menjelaskan perihal Dimas. Akhirnya Mas memutuskan melihat rekaman CCTV. Aku yang kesal pun meremas kain baju koko pada bagian dada Mas Fian, hingga kulitnya ikut tercakar kuku-kukuku yang panjang. Tidak puas sampai di situ, kemudian aku meninjuinya. Mas Fian pasti kesakitan karena aku melakukannya dengan sekuat tenaga. Tanganku yang mengepal diraihnya. Ia mencengkeram pelan pergelangan kemudian menahannya di depan dada. Mas minta maaf sayang. Mas sudah menegur ibu. Dek Amel tersakiti karena kebodohan Mas. Mas menyesal. Silakan hukum Mas dengan apapun. Asal jangan diamkan Mas seperti kemarin. Mas tersiksa. Kutarik tangan yang dicengkeramnya, lalu kulingkarkan di tulang belikatnya, memeluknya erat. Aku menginginkan ketentraman dalam rumah tangga kita, Mas. Aku lelah dibenci dan disudutkan terus oleh ibu. Ibu memperlakukan aku seolah aku ini penjahat. Padahal jelas-jelas aku atau ayah gak mengetahui urusan ibu dengan Tante Donna. Keluarga aku bukan parasit, Mas. Aku bukan istri matre. Aku menikah dengan Mas Fian bukan karena harta. Apa aku pernah meminta ini itu pada Mas?
Mas mau belikan mobil pribadi saja aku menolak. Aku bukan parasit. Aku mencintai Mas Fian apa adanya. Mas Fian terisak, kemudian mengangkat raguku, menatapku nanar. Maafin Mas ya, katanya lirih. Aku mengangguk lalu kembali memeluknya. Aku juga minta maaf ya Mas. Iya sayang, kita sama-sama saling memaafkan. Kejadian ini memberi kita hikmah baik. Cinta kita jadi semakin kuat. Semua yang terjadi memberikan kita pelajaran bahwa kepercayaan sangat diperlukan dalam sebuah hubungan rumah tangga. Satu hal lagi, ucapan pasangan itu benar. Aku benar dan ibu salah. Mas harus percaya itu. Oh iya, kalau ucapan pasangan itu benar, kenapa diambil gak percaya sama ucapan Mas? Mendengar hal itu, aku melepaskan diri dari dekapannya, lalu memutar bola mata dan berdengkus saat Mas Fian menggelembungkan kedua pipinya gara-gara menahan tawa. Pernyataanku tadi jadi memerang. Ternyata makan tuan. Sial, aku jadi malu dibuatnya. Mas, aku mencubit Mas Fian yang tidak lagi bisa menahan derai tawanya. Pipiku hangat merona merah menahan malu. Mas Fian mencolek hidungku sembari meledek. Maling, teriak maling. Mas, nyebelin. Sengurku. Baru juga damai. Masa udah mau perang lagi? Habisnya Mas kayak gitu. Aku merajuk menyandarkan kepala di dadanya. Makanya lain kali kalau mau bicara dikonsep dulu. Hehe. Aduh, ampun. Aku mencubiti kulit pahanya yang tertutup kain sarung. Rasain, dadaku sembari mengerucutkan bibir. Sumpah, aku malu. Terlebih reaksi Mas Fian yang berlebihan. Tambah jatuh harga diri ini. Astaga. Makin cantik kalau tersipu gitu. Godanya sembari menciumi puncak kepalaku. Mas, kangen gak sama aku? Usai bertanya pertanyaan bodoh itu, aku memejam mata karena merasa salah bicara. Enggak. Kujubit kembali perut ratanya. Dia mengaduh dan kemudian protes. Mas belum selesai ngomong, udah mencubit aja. Habisnya jawabannya enggak. Enggak apa dulu, dengerin atuh. Ya udah, buruan terusin. Enggak apa. Jangan nyela dong adeknya. Enggak mungkin Mas enggak kangen. Biarpun diambil galak dan judes, Mas tetap kangen. Derai tawa membuat pagi kami menjadi hangat. Mas, Ata bobok sama siapa? Bobok sama ibu. Semalam dia gelisah cari bunda. Bundanya kelayapan gak pulang-pulang. Rewel. Jadinya bobok sama ibu. Kelayapan. Gak ada bahasa yang lebih kasar lagi apa? Duh, istri mas sekarang sensitif banget. Dibecandain dikit pasti ngambek. Aku beranjak dengan kesal, membuka serta melipat mukena. Mas Fian yang tidak menyerah lantas memeluk tubuhku dari belakang, seraya mengangkatnya menjauh dari lemari menuju ke peraduan. Aku berontak manja, segera bangkit saat tubuh ini dibaringkan. Aku lagi gak mood, bentakku pura-pura seraya berjalan menjauh. Kulirik Mas Fian menghela nafas. Sudah pasti ia merasa kecewa karena aku menolaknya. Aku terkikik sendiri. Kutoleh ke belakang. Mas Fian masih berdiri mematung sembari membuka kancing baju kokonya. Tanpa sepengetahuan dia, aku berjalan mengendap mendekati, lalu mengeratkan tangan di kedua tulang belikatnya. Mas Fian berbalik lalu menggumam, nakal.
Lelaki tampan itu mendaratkan sebuah ciuman hangat di bibirku. Aku kemudian berjinjit demi bisa menyeimbangkan posisi. Mas Pian mengangkat tubuhku dan memangkunya ala bridal style, tanpa melepaskan pagutan bibir. Dengan posisi yang menantang itu, kami terus berciuman. Setelah puas, ia membaringkan tubuh ini di atas peraduan. Indah, syahdu, dan penuh dengan kebahagiaan. Ya Tuhan, terima kasih telah mendamaikan kami kembali. Aku bahagia, meski kedepannya aku tidak tahu akan ada badai macam apa lagi di dalam mahligai rumah tangga ini. Bersambung.